Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, utuslah Roh Kudus-Mu membantu kami, agar kami dapat memahami akan firman-Mu yang adalah petunjuk hidup kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 5 ayat 21 sampai 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh pelbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan berkata, bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang itu berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk,
Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Markus menceritakan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang, tetapi juga Yesus sanggup membangkitkan orang yang telah mati. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah, karena ia sanggup membangkitkan orang mati. Kita tahu di dalam kehidupan harian kita, belum pernah kita dengar bahwa ada orang yang sanggup membangkitkan orang mati. Hanya Yesus satu-satunya yang sanggup membangkitkan orang mati. Maka mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bahwa dia berasal dari Allah. Dialah putra Allah, sehingga ia menerima semua karunia dari Allah, dan karena ia memiliki karunia-karunia itu, ia sanggup membangkitkan orang mati. Maka mari kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, bahwa apapun keadaan kita, ketika kita percaya kepadanya, kemudian kita sungguh-sungguh melaksanakan firman di dalam kehidupan harian kita, ketika Anda dan saya meninggal, percayalah bahwa Yesus akan membangkitkan kita dari kematian kita dan mengizinkan kita bergabung bersama para malaikat di sorga. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam hidup yang abadi itu. Semoga demikian. Marilah berdoa. Bapa yang maha baik, bantulah kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Putra Allah yang sanggup membangkitkan orang mati. Semoga dengan beriman demikian, kami selalu percaya kepadanya, selalu melaksanakan firman-Nya di dalam kehidupan harian kami, sehingga kami maupun semua orang yang meninggal di dalam Kristus mengalami kebangkitan berkat belas kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.